para imam untuk mengarang khutbah Jumat dilombakan, ya kan begitu. Ya kalau 50 orang dari 800 orang ikut lomba, selesai satu buku jadikan. Dengan hadiah juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Saya lombakan. Umroh juga boleh saya lombakan. Dari 800 orang imam itu yang ikut hanya 5 orang. Pun tulisan mereka jiplak dari buku lain. Iya kan begitu. Jadi artinya bahwa mereka jauh dari dunia intelektualitas. Buletin Forkim. Ketika uang saya habis dan tidak terbit lagi, karena nggak kehabisan dana saya untuk buletin itu. Setelah tidak terbit, alhamdulillah tidak ada seorang imam pun yang bertanya, Pak Kiai mana buletinnya, kok nggak terbit nggak ada kok. Berarti kan nggak butuh. Kalau butuh kan nanya. Kalau tidak percaya silakan, mari kita buatkan pertanyaan lomba yang isi buletin yang lalu. Ada nggak yang bisa menjawab? Iya kan? Apakah ini bukan satu kesalahan besar kita meninggalkan kegiatan belajar dalam hidup ini? Serap ngomong apa mana? Iya. Bung, ini dikemas, ada sari, diolai siraki barangnya. Kira-kira Islam ma'angger bung Islam, tapi dibuat kira-kira ajarannya diwolak-walik supaya kamu tidak berdaya, nggak bisa ngelawan barangnya. Dan sampai sekarang umat Islam tidak sadar hal itu. Iya kan? Perlawanan yang ada kepada diri saya tertuduh orang yang tidak bermadhab, orang yang ideologinya mancela-mencela, orang yang tidak punya ketetapan dalam kehidupannya, dan orang yang terlalu bertoleransi kepada agama lain. Iya kan? Tapi kan tidak pernah saya layani ya, apa-apa. Ya ruwet bikin. Sampai tekan ketika saya berpendapat pun nggak usah ditulis kata langkat abir ya Bu ya mah. Iya kan? Ya iya. Ya udah nggak usah ditulis berapa saya mas yang tabir. Iya. Ya angel ngomongnya kan. Takbir kita berdiri kabar. Cuma kabar. Ya enggak kan gitu. Nah iya, jadi kita kembali sampai tentang pendalaman ilmu akidah pun itu ya tidak sedikit saya diperingatkan oleh teman-teman yang disebut kiai juga, ajak kejeron ngaji akidah bukan kesasar. Konon sih. Iya kan? Nah, iya boleh. Berarti dulu kita dia ngono ya. Iya. Jadi suatu apa sifat 20 belah. Wis. Oh, nah sing penting mas sembahyang ora. Nah, kan begitu ujung-ujungnya. Oh, iya kan. Padahal yang membentuk perilaku kita adalah akidah, bukan syariat. Syariat itu dibentuk oleh akidah. Tidak kebalikan ya. Politik yang melahirkan undang-undang, bukan undang-undang melahirkan politik. Beda. Ya, iya. Orang maunya, bisanya dia mau melakukan sholat malam hari dia sholat, kan akidahnya. Orang mau berkorban demi kemanusiaan kan karena akidahnya. Bukan karena syariat. Syariat kan aplikasinya. Ya, motivatornya kan akidah.
Orang bisanya mau bersedekah, kan ada harapan pengen masuk surga. Bocah yatim diurusi, wong sakit ditulungi, wong bodoh diburuki, sampai dianya mengorbankan segala-galanya. Kan akidahnya, bukan syariahnya kan. Syariah kan pelaksanaannya. Apakah akhir bobrok? Iya, syariah gak bobrok, melu tinggal di kantor. Iya, beli. Yang mulanya tetap disama di budi jauh. Iya, sudah. Ya, jadi ujung-ujungnya mah, ya itu kan hanya sebagai satu wacana saja, man tasawwuf apa? Tasawwuf kalau di sini mengatakan bapak walam yatafaqah. Man tasawwuf walam yatafaqah, lagi man tawaqwa walam yatasawwuf. Ya sesungguhnya mana fikih mana tasawuf. Ini namanya satu ilmu pengetahuan, itu nggak ada garis demarkasi ilmu agama, ilmu umum, ilmu fisika. Ya, apa ilmu kedokteran tidak membutuhkan bantuan fisika? Ilmu fisika tidak perlu bantuan ilmu filsafat. Apa tidak perlu ilmu sosiologi? Yang mengatakan bukan sekedar ilmu tasawuf. Torepot aja tidak boleh kita mempelajari torepot kalau belum tahu apa berpikir ilmu fikih. Begini, karena anda ini termasuk kelompok fuqaha. Dari kecil pesantren belajarnya fikih saja, jadi para sukses fuqaha. Ya wajar dong orang itu membanggakan spesialisasinya. Yang paling hebat ilmu fikih. Iya. Kata Ibnu Sina, karena dia seorang dokter dunia, dia mengatakan ilmu kedokteran ilmu yang paling mulia. Yang ilmu agama ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu politik ilmu yang menentukan. Semua juga kan mengatakan ini yakin barangnya mah ya langkah kecap nomor terluki. Jadi ngecap kabeh paham bikin gitu. Bukan bikin makan Bandung fikir dan mengecap gitu itu gini maksudnya, artinya bahwa semua orang ya kan akan membanggakan apa yang dimilikinya. Kari segaraku asin sapa si nguyai. Ya kita mesti paham dong secara sifil maka belum mengkono. Ya harus kita maklumi. Jadi ben wong fikih paling hebat ya wis. Para sosiolog Ibnu Khaldun ilmu yang paling karena menyangkut tatanan sosial segala macam. Ya wis. Iblisnya bilang ilmu yang paling mulia karena dia bisa meringankan penderitaan orang lain. Ya wis. Bahkan ilmu fikih mah bisa membaca orang sakit kok lah. Mula kita sepuyang dia kamu taklifi khamsatun. Ya mau tambah mumet mungkin mah. Kau lagi butuh makan si bayi dah. Wong betul mau dipedalin ya kapisah. Ya, jadi seperti itu masih kita pahami bahwa ya tidak menyalahkan. Oh, paham boleh. Dia sekarang begini. Tamatan UI dia bangga dengan UI-nya. Tamatan UGM bangga dengan UGM-nya. Tamatan ITB bangga dengan ya hal yang wajar begitu mah. Masa beluli? Ya sah-sah saja kok. Jadi para fuqaha juga mengklaim bahwa orang yang diberi ilmu fikih itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah yang paling terbesar. Iya, bersyukur. Masa beluli? Tapi yang penting kan Anda jangan memaksa saya harus seperti Anda kan. Begitu persoalannya.
Saya setuju aja. Oh iya, bikin lawan, beli kita iya, wis. Beli masakan. Santri cadang pinggan, ia bangga dengan santri cadang dengannya. Sintamatan kempek, ya bangga. Sangga sih membanggakan alma maternya. Ya wis, padam kan. Legal formal. Jadi persoalannya mah bahwa itu sebagai wacana gitu. Jadi jangan lalu dijadikan patokan duga ya sekian lah ukuran bahwa inilah satu kebenaran. Iya. Orang mau mempelajari ilmu apa saja, tapi itu tidaknya harus mengetahui fikul asyro, bagaimana haknya dan mengetahui kemudian namanya apa, sehingga sudah mengetahui pemaksudnya dan lain sebagainya. Itu maksudnya supaya tasyawuf, jadi tidak kabur. Oh ya iya. Itu mabadul asratu namanya ilmu pengantar. Kita belajar hukum harus belajar ilmu pengantar, ilmu hukum. Madkhal fil fiqhi. Belajar tafsir ada madkhal fil tafsir. Kapan munculnya tafsir? Bagaimana metodologi yang dipakaikan? Siapa tokoh-tokohnya? Bagaimana perkembangannya? Itu kan makanya saya berulang-ulang. Kita belajar fikih pun belum saya sebut mutabahir kalau dia belum belajar sejarah perkembangan ilmu fikih. Tambah. Orang ahli hukum tidak pernah belajar pengantar ilmu hukum. Ya kayak apa? Letterlock sesuai dengan pasal dan pasal. Perasaan yang ngetok paling gampang kan? Pasal sekian tok. Jaksa bisa terjebak. Coba pasal pencemaran via elektronik yang diberangkatan tahun 2010 sekarang sudah di seperti mana? Ya karena itu jaksa tidak belajar pengantar ilmu hukum. Ya justru karena itu tabahur fi ilmi itu bukan hanya menguasai materinya, tapi secara historis, metodologinya, sistematiknya, pemikirannya. Saya kira bukan mabadul asra, mabadi ulmiah. Saya bisa menyebutkan 100 dasar untuk menguasai satu ilmu, bukan 10 saya mau.